Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Wildan Maulana selaku moderator. Adapun pada presentasi kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang proses masuknya mantik ke dunia Islam. Langsung saja kepada para materi, dipersilahkan. Langsung saja kita ke materi, yang pertama yaitu proses penetralisiran logika Aristoteles atau yang sering kita sebut dengan mantik Aristo di dunia Islam. Adanya transfer besar-besaran tradisi ilmiah dan filsafat dari Yunani ke dunia Islam merupakan kisah unik dan memukau, karena jarang sekali terjadi dalam sejarah peradaban manusia suatu kebudayaan asing diserap secara penuh oleh budaya yang berbeda, yang kemudian dijadikan landasan bagi perkembangan intelektualnya. Hal inilah yang terjadi pada umat Islam, yaitu pengadopsian secara besar-besaran terhadap tradisi filsafat Yunani termasuk logika Aristoteles, kemudian menjadikan alat pemicu perkembangan budaya dan intelektual Islam. Peninggalan Aristoteles, karya-karyanya yang agung dikuasai oleh Theophrastus yang kemudian diwariskan kepada Niels Capsis. Menurut cerita, karya-karya Aristoteles berada di tangan keluarga Niels sampai mereka menjualnya kepada Apellicontheos. Apellicon selanjutnya berusaha mempublikasikan karya-karya ini, tetapi kurang berhasil, dan di tangannya karya-karya itu mengalami kerusakan karena tidak terawat. Setelah Apellicon meninggal, Sulla membawa buku-buku itu dari Athena ke Roma, dan di Roma Andronicus, ketua Parepatik dan raja penguasa waktu itu, mempublikasikan karya-karya tersebut. Perguruan tinggi kedokteran di Alexandria, Iskandaria, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh seperti Galenus, Archimedes, yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti geometri, falak, dan kedokteran. Perguruan Iskandaria tidak hanya memperhatikan persoalan ilmu pengetahuan saja, namun juga semua bentuk kebudayaan, baik yang bersifat religius, filsafat maupun kesastraan. Perguruan Iskandaria selanjutnya berhasil menjadi jembatan penyambung antara Barat dan Timur, terutama setelah terjadi penutupan perguruan Athena oleh Kaisar Justinianus pada tahun 529 Masehi, yang kemudian para pemikirnya banyak yang lari ke timur dan tinggal di kota-kota seperti Tuha, Mesebein, Haran, dan Indisapur. Sementara itu, pada saat yang sama, agama Kristen setelah mengalahkan Yunani dan Romawi tersebar pula di daerah seperti Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Pada akhirnya, orang-orang Kristen ini mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani, dan mereka banyak yang tertarik untuk mempelajarinya. Bahkan, sebagian mereka menerjemahkan filsafat dan logika Yunani ke dalam bahasa Suryani. Oleh karena itu, ketika umat Islam datang ke negeri-negeri tersebut, di situ telah ada agama, aliran, dan pemikiran yang beraneka ragam. Umat Islam harus berhadapan dengan peradaban yang sangat berbeda. Maka, ketika kaum muslimin mendakwahkan misinya, harus berhadapan dengan teologi-teologi yang telah diberi argumentasi logika Aristoteles dan filsafat Yunani. Logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal oleh umat Islam. Perkenalan ini berawal dari perdebatan ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Zoroaster yang telah menguasai logika Aristoteles. Mereka saling menyerang dan membenturkan ajarannya masing-masing demi mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Dalam perdebatan itu, mereka banyak menggunakan argumen yang filosofis dan logis berdasarkan premis-premis logika Aristoteles. Hal ini tentu saja menjadikan umat Islam mau tidak mau mempelajari filsafat dan logika pula. Karena pertanyaan filosofis logis mereka tentang Islam tidak mungkin ditangkis kecuali dengan jawaban yang filosofis dan logis pula. Untuk itulah, umat Islam mempelajari filsafat dan logika. Keinginan umat Islam
Inilah yang merupakan salah satu sebab berkembangnya logika Aristoteles di dunia Islam. Filsafat Yunani, terutama logika, masuk ke dunia Islam. Di samping melalui diskusi lisan yang melalui booming terjemahan, di mana diskusi lisan merupakan pendahuluan dari masa penerjemahan dan penulikan. Menurut Jamil Soliba bahwa proses transfer filsafat Yunani, terutama logika, ke dalam dunia Islam berlangsung cukup lama, sejak abad 2 Hijriah sampai akhir abad 4 Hijriah. Ini berarti bahwa logika masuk ke dalam dunia Islam melalui beberapa fase. Yang pertama adalah masa pengenalan logika, fase kedua adalah masa penerjemahan secara terbuka, fase ketiga dan seterusnya adalah masa pendalaman dan pengkajian kritis, yaitu masa yang melahirkan para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Penerjemahan pertama kali yang patut dihargai adalah penerjemahan karya-karya kedokteran, kimia, dan astrologi atas izin Khalid bin Yazid bin Muawid. Pada masa diisi upaya Ibnu Nadim menyebutkan bahwa Khalid bin Yazid sengaja mendatangkan filsuf Yunani yang pandai berbahasa Arab untuk penerjemahan karya-karya Yunani ini ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid diterjemahkan karya-karya Plato dan juga karya Aristoteles oleh Yahya Ibnu al-Bitri. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid pula ini hanya sedikit karya filsuf Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun penerjemahan besar-besaran ini terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Siapa Khalifah Al-Ma'mun ini? Khalifah Al-Ma'mun ini dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan, mengagungkan para ilmuwan, dan juga menggalangkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Contohnya seperti penerjemahan, penelitian, dan juga pengarangan karya-karya baru. Oleh karena itu, karya-karya Yunani tentang logika, etika, metafisika, matematika, dan juga astronomi banyak diterjemahkan pada masa ini. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun pula didirikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan juga terjemahan, sehingga Bait Al-Hikmah ini dikenal ataupun tercatat sebagai institut terbesar sepanjang sejarah penerjemahan karya-karya filsafat dan juga kedokteran. Adanya beberapa hal yang menjadikan maraknya penerjemahan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pertama, kecenderungan Al-Ma'mun kepada paham Mu'tazilah yang mendorongnya untuk membela dan menguatkan pendirian mereka tentang Al-Quran dengan alasan-alasan logis dan filosofis yang bisa didapatkan dari karya-karya Yunani. Kedua, adanya keyakinan bahwa dalam filsafat Yunani terdapat paham-paham rasional yang mendukung aliran Mu'tazilah. Ketiga, Al-Ma'mun sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mencintai para ilmuwan filosof, sehingga selalu mendukung usaha-usaha ilmiah yang dilakukan. Keempat, adanya dorongan kuat dari ulama dan penguasa untuk menerjemahkan karya-karya baru di bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan logika. Setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal dan digantikan oleh putranya Al-Mutawakkil, penerjemahnya tidak banyak lagi dilakukan, terutama buku-buku filsafat. Bahkan Al-Mutawakkil mengembang kebebasan berpikir dan menindas orang-orang yang bekerja dalam lapangan filsafat. Karya-karya Plato agak sulit untuk dipahami dan agak sukar untuk dijelaskan karena dipakai dalam mengutarakan ide-ide dengan dialog yang berpindah-pindah dari satu tema ke tema yang lain. Ini mengakibatkan sulit untuk mensistematik karya-karya tersebut. Adapun buku-buku Plato yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah buku Timaeus, merupakan buku tentang ilmu fisika, buku Phaedrus tentang jiwa dan keabadian sudah mati. Terus ada buku Phaedrus tentang cinta, buku Politicus and Laws tentang politik dan hukum tata negara, dan ada juga buku Tatius, Cretius, Sophies, dan Parmenides tentang syarat-syarat pengetahuan dan pertaliannya dengan yang abstrak termasuk Tuhan. Karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles merupakan buku-buku favorit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga mencapai lebih dari 36 buah.
Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau filsafat Aristoteles, khususnya logika, banyak mempengaruhi umat Islam pada waktu itu. Karangan-karangan Aristoteles yang diterjemahkan diantaranya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tentang kitab-kitab logika atau organon. Dibagi menjadi 8 buku, yaitu buku kategori Y yang diterjemahkan menjadi Al-Maqulat oleh Ibnu Al-Muqaffa. Kemudian diterjemahkan lagi oleh Hunayn bin Ishaq dan disemakan oleh Yahya bin Adi. Yang kedua yaitu The Interpretation, diterjemahkan menjadi Al-Ibarat oleh Ibnu Al-Muqaffa, kemudian diterjemahkan sekaligus diringkas oleh Hunayn bin Ishaq. Yang ketiga yaitu Analitika Priora, diterjemahkan menjadi Tahlil Al-Qiyas oleh Ibnu Al-Muqaffa, kemudian disyarahi lagi oleh Abu Bishr Mata, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Jurjani, dan Matius. Yang keempat yaitu Analitika Posteriora, diterjemahkan menjadi Al-Burhan oleh Matius bin Yunus dan diterjemahkan ulang oleh Hunayn bin Ishaq dari bahasa Suryani. Yang kelima yaitu Topika, diterjemahkan menjadi Al-Jadal oleh Yahya bin Adi dan Abu Usman al-Bin Syaki dari bahasa Suryani. Yang keenam The Sophiticis Elenchis, diterjemahkan menjadi Al-Hikmah Al-Munawwahah oleh Hunayn bin Ishaq dan kemudian disyarahi oleh Al-Farabi. Yang ketujuh yaitu Retorika, diterjemahkan menjadi Al-Hitabah oleh Hunayn bin Ishaq dan diberi ulasan ulang oleh Al-Farabi. Lalu yang kedelapan yaitu Poetika, diterjemahkan menjadi Al-Syir oleh Hunayn bin Ishaq. Kategori buku yang selanjutnya yaitu buku-buku fisika. Yang pertama yaitu buku De Caelo, diterjemahkan menjadi Kitab Al-Sama oleh Ibnu Petrik dan diulas lagi oleh Al-Farabi. Abu Hashim Al-Jubai juga mengulasnya dengan nama Al-Mutasafih. Yang kedua yaitu Animalium, diterjemahkan menjadi Kitab Al-Hayawan oleh Ibnu Petrik dan diringkas oleh Nicholas Damascus. Yang ketiga yaitu Anima, diterjemahkan menjadi Kitab Al-Nafs oleh Hunayn bin Ishaq. Selanjutnya Ibnu Sina dan Al-Razi banyak membahas masalah jiwa berdasarkan buku ini. Kategori buku yang selanjutnya yaitu buku etika. Buku etika Aristoteles tidak diterjemahkan secara konvensional, tetapi diterjemahkan dengan banyak diberi komentar dan keterangan. Artinya buku etika Aristoteles yang sampai ke umat Islam adalah hasil komentar dan ulasan atas buku etikanya, yaitu Etika Nikomachaya. Beberapa buku syarah atau komentar tentang Etika Nikomachea adalah 1. Al-Akhlaq karangan Al-Farabi, 2. Al-Akhlaq karangan Ibnu Maskawih, 3. Al-Akhlaq Al-Syekh Al-Rais karangan Ibnu Sina. Buku metafisika. Buku metafisika Aristoteles juga diterjemahkan secara bebas dan diberi banyak komentar oleh para sarjana Islam. Beberapa buku yang dihasilkan dari penerjemahan bebas tersebut adalah Kitab Al-Huruf karangan Al-Farabi yang merupakan terjemah bebas dan komentar atas metafisika Aristoteles. Yang kedua, Al-Ibanah Al-Gharad Aristoteles fi Kitab Ba'da At-Tabi'ah karya Al-Farabi. Buku-buku filsafat dan logika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebenarnya tidak hanya terbatas pada Plato dan Aristoteles saja, tetapi buku Neoplatonisme yang banyak mengomentari kedua pemikiran filsuf terbesar itu. Juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti buku Isagog karangan Porfiri yang dianggap sebagai pengantar terhadap buku logika atau organon Aristoteles. Penerjemahan ini dilakukan oleh Ibnu Al-Muqaffa. Berdasarkan ini, jelas bahwa ilmu pengetahuan yang baru diambil dari buku-buku terjemahan sebenarnya berasal dari berbagai sumber dan budaya seperti Cina, Yunani, India, Persia, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Namun yang paling
menonjol dari budaya itu semua adalah budaya filsafat Yunani. Kemudian di antara paham filsafat Yunani yang paling berpengaruh di dalam dunia Islam adalah filsafat Aristoteles, khususnya logikanya. Dengan ini, maka logika Aristoteles memang memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam pada masa awal. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu logika Aristoteles merupakan bagian filsafat Yunani yang pertama kali dikenal oleh umat Islam. Perkenalan ini berawal dari perdebatan ilmiah antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Zoroaster yang telah menguasai logika Aristoteles. Keinginan umat Islam dalam mempertahankan akidah dan menyebarkan kebenaran ajaran dengan argumen logis inilah yang merupakan salah satu sebab berkembangnya logika Aristoteles di dunia Islam. Karya-karya Plato: 1 buku Timaeus, 2 buku Phaedo, 3 buku Phaedrus, 4 buku Politicus dan Laws, 5 buku Tertus, Chartus dan Archimedes. Karya-karya Aristoteles: 1 kitab-kitab logika Organon, 2 buku-buku fisika, 3 buku etika, 4 buku metafisika. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.